Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, penamaan solat-solat wajib itu bersifat qat'i atau baku dari Nabi SAW yang didasarkan kepada waktu pelaksanaannya. Solat di waktu pagi disebut subuh, zuhur di waktu siang saat matahari terang benderang dan semua tampak jelas, asar di saat mendekati waktu matahari tenggelam, maghrib di saat matahari tenggelam, dan isya ketika terang berganti gelap. Akan tetapi sejumlah solat-solat sunnah sebenarnya tidak dikenal namanya di masa Nabi SAW. Nabi sendiri tidak menamai solat-solat sunnah itu. Nabi hanya mengerjakan dan menganjurkan agar dikerjakan di waktu-waktu dan kondisi tertentu. Misalnya ketika seseorang memasuki masjid dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat tanpa menyebut nama sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Belakangan sholat ini dikenal dengan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan dan sikap memuliakan masjid. Ketika seseorang meminta petunjuk kepada Allah karena bingung dengan beberapa pilihan yang dihadapkan kepadanya dan merasa ragu ketika akan memutuskan sesuatu, maka dianjurkan sholat 2 rakaat atau paling banyak 12 rakaat, 6 salam. Di sini Nabi SAW tidak menyebut nama sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada salah seorang di antara kalian memiliki niat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat yang bukan termasuk dalam sholat wajib. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Ya Allah, aku beristikharah atau memohon petunjuk dengan ilmu-Mu. Aku memohon kekuatan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon keutamaan-Mu.'" Hadis riwayat Bukhari. Belakangan solat ini dikenal dengan nama solat istikharah. Ketika seseorang ingin bertaubat dari perbuatan maksiatnya, Nabi menganjurkan untuk melakukan solat tanpa menyebut nama solatnya. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa, lalu bangkit dan bersuci kemudian melakukan solat, lantas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah akan mengampuninya." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ahmad. Belakangan solat ini disebut dengan solat taubat. Ketika seseorang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau juga kepada sesama manusia dengan harapan apa yang diinginkannya dapat tercapai, maka Nabi SAW menganjurkan untuk melakukan solat 2 rakaat tanpa menyebut nama solatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki keperluan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka hendaknya dia berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian hendaknya dia sholat 2 rakaat, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian membaca doa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan seterusnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Belakangan, solat ini dikenal dengan nama solat hajat. Jika Nabi tidak menamai solat-solat sunnah itu, lalu siapa yang memberi nama-nama solat sunnah itu? Rasulullah SAW hanya memerintahkan melaksanakan solat 2 rakaat pada momen-momen tersebut sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan solat yang dilaksanakannya tanpa menyebutkan namanya. Maka untuk memudahkan pelaksanaan solat yang dimaksud, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat untuk memberikan nama solat-solat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan maksud dan tujuannya. Misalnya, mengapa para ulama menamakan solat tahiyatul masjid? Karena kedudukan dari solat tahiyatul masjid ini adalah seperti pada saat mengucapkan salam ketika masuk rumah atau mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Hasyiyah Ibnu Qasim mengatakan, sebagian ulama menyebutnya dengan nama solat tahiyah Rabbil Masjid, solat menghormati Tuhan yang disembah dan pemilik masjid.
karena maksud dari sholat tersebut adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada masjidnya. Hal ini sama seperti orang yang memasuki rumah raja. Ia akan menghormat kepada raja dan bukan kepada rumahnya. Persoalan penamaan yang ternyata bukan dari Nabi SAW menimbulkan tanya. Jika demikian, apakah saat melaksanakan sholat yang tidak diberi nama oleh Nabi itu, kita harus melafalkan niat dengan nama sholat yang dimaksud bagi yang melafalkan? Atau meniatkan dalam hati dengan nama sholat sunnah yang kita kenal sekarang? Para ulama sepakat bahwa niat wajib ada dalam ibadah. Tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Namun, niat tempatnya di dalam hati. Adapun melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya sunnah, karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati, sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Oleh karena itu, jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti menetapkan dalam hati dengan niat sholat tahiyatul masjid karena dia baru memasuki masjid, tetapi yang terucap adalah niat sholat hajat, maka yang dianggap adalah niatnya yang ada di dalam hati, yaitu keinginannya untuk sholat tertentu sebelum takbiratul ihram. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut saat salah menyebutkan bukanlah niat yang sebenarnya, karena pelafalan niat bertujuan membantu mengingatkan hati. Oleh sebab itu, salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati, sepanjang niatnya itu masih benar dan pelaksanaan sholatnya sama dengan yang diniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, ziarah kubur adalah amalan yang sangat bermanfaat bagi yang berziarah maupun yang diziarahi. Bagi orang yang berziarah, maka ziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian, melembutkan hati, membuat air mata menetes, mengambil pelajaran, dan membuat zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, karena ziarah dapat melembutkan hati, membuat air mata menetes, dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kalian mengucapkan al-hujr atau perkataan yang batil." Hadis riwayat Hakim. Akan tetapi ada fenomena yang seringkali menimbulkan tanya. Saat menuju kubur atau makam yang dituju dalam berziarah, kita tentu melewati kubur-kubur lain yang terkadang tak jarang harus menginjak makam-makam lain. Atau bahkan ada para peziarah yang kemudian duduk-duduk santai di atas makam lain. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Mayoritas ulama menjelaskan duduk-duduk dan melintasi kuburan dilarang dalam syariat agama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. "Sesungguhnya jika seseorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu membakar pakaiannya hingga menyisakan kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas sebuah kuburan." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menambal sandal dengan kakiku, itu lebih aku sukai daripada berjalan di atas sebuah kuburan muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu apakah larangan Nabi SAW ini berarti haram atau makruh? Jumhur atau mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri menjelaskan bahwa larangan duduk dan melintas di atas kuburan di sini bukan berarti hukumnya haram, tapi hukumnya makruh. Karena larangan yang disebutkan dalam hadis Nabi ini tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi Nabi SAW hanya tidak menyukainya. Lebih tegas, Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menegaskan makruh duduk di atas kuburan dan bersandar kepadanya. Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah melarang menginjak kuburan kecuali darurat. Menurut para ulama mazhab Maliki, kuburan adalah tempat haram, maka tidak seharusnya berjalan di atasnya jika ia berupa gundukan dan terdapat jalan selainnya. Adapun jika kuburan itu terhapus atau rata dengan tanah tanpa ditandai apapun, maka ia bebas melewatinya. Lalu bagaimana jika memasuki area pekuburan memakai sandal atau sepatu? Haruskah melepasnya?
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahzib At-Tahzib dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak mengapa berjalan dengan menggunakan sandal di antara kuburan-kuburan. Akan tetapi para ulama mazhab Hambali mengatakan makruh menginjak kuburan dan berjalan di antaranya dengan menggunakan sandal. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, walau dengan menggunakan tamasyuk, yaitu sejenis sandal. Namun jika menggunakan terompah yang sulit dilepas, maka tidak apa-apa digunakan. Menurut mazhab Hambali, disunahkan melepas sandal jika memasuki pemakaman berdasarkan hadis Bashir bin Al-Khashashiyah. Ia berkata, ketika aku menyertai Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang berjalan di kuburan dengan memakai 2 sandal. Kemudian beliau bersabda, wahai orang yang memakai 2 sandal, lepaskanlah 2 sandalmu. Maka laki-laki tersebut melihat, dan saat dia mengetahui Rasulullah SAW, maka ia pun melepas dan meletakkan kedua sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwa tidak apa-apa menggunakan alas kaki di area pemakaman jika dikhawatirkan ada duri atau karena faktor panas yang terik, atau hal lain yang semisal dengannya, dengan tujuan agar terhindar dari gangguan tersebut. Itu sebabnya seorang ulama kontemporer menjelaskan, berjalan di antara kuburan menggunakan sandal menyelisihi sunnah. Yang afdol bagi seseorang adalah melepas sandalnya ketika berjalan di antara pekuburan, kecuali ada keperluan untuk tidak melepasnya. Misalnya di area pekuburan tersebut banyak duri, panas yang sangat, atau ada batu-batu yang bisa membahayakan, maka tidak mengapa baginya untuk mengenakan sandal dan berjalan di antara pekuburan. Di antara rahasia mengapa dilarang duduk, melintas, dan hal-hal terlarang lain di kuburan, karena perbuatan tersebut merusak kehormatan orang muslim yang ada di dalam kubur. Karena seorang muslim meskipun sudah meninggal, tetap harus dihormati. Lalu bagaimana dengan para wanita yang mendatangi kubur? Banyak orang yang meyakini bahwa wanita tidak boleh mengantar jenazah ke kuburan. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Jumhur atau mayoritas ulama menyatakan bahwa mengantarkan jenazah ke pemakaman bagi wanita hukumnya tidak disukai atau makruh. Hukum ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kami para wanita dilarang mengantar jenazah, namun beliau tidak menekankan hal tersebut kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, larangan mengantarkan jenazah bagi wanita ini berlaku umum, baik wanita sehat maupun sakit. Lalu bagaimana dengan wanita haid? Bolehkah berziarah kubur? Berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, pada dasarnya para ulama berbeda pendapat soal wanita yang berziarah kubur. Akan tetapi dari sekian perbedaan yang ada bisa disimpulkan, ziarah kubur bagi wanita hukumnya boleh, selama tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan, aman dari fitnah dan segala yang dilarang agama, serta tidak menangis di area makam. Tetapi apabila ada kekhawatiran akan melanggar larangan syariat Islam, maka hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram. Demikian juga dengan wanita haid, tidak ada halangan baginya untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur tidak diharuskan suci dari hadas besar dan kecil, selama tidak melanggar larangan dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke masalah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Lalu apa rahasia ganjil di sini? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yang ganjil? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, dalam Islam tidak ada angka sial, juga tidak ada angka yang bisa memberikan keuntungan. Semua angka sama saja, karena manfaat dan mudarat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada bilangan tertentu yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya bilangan ganjil. Ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2 maka bersisa 1. Itu adalah hal yang Allah dan Rasulnya suka. Alasan lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu atau Maha Esa, tunggal.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau ganjil, dan Dia mencintai yang witir atau ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.